Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 27 Juli 2020, Bapak dan Ibu pendidik SMK Negeri 1 Padaherang. Kali ini pengumuman dari kurikulum khusus untuk Bapak dan Ibu wali kelas 10 dan 11 dan 12. Khususnya kelas 10 dan kelas 11 Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk pengumuman kali ini saya akan menindaklanjuti kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah yang pada saat tadi apel pagi ada pengumuman tentang home visit Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya perencanaan tentang home visit ini sudah saya rencanakan jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan proses PBM ini tentunya. Ini adalah bagian dari strategi pembelajaran yang dilaksanakan pada masa COVID-19 ini. Jadi Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu wali kelas ini ya khususnya, jangan bingung apa yang harus dilakukan di home visit nanti. Karena memang home visit untuk wali kelas kali ini adalah wajib sifatnya. Jadi tidak mungkin tidak ada yang home visit karena rata-rata dari tiap tingkat itu ada siswa yang bermasalah, baik itu dalam ekonomi atau dalam media pembelajaran yang setiap hari mereka wajib harus punya tentunya. Contohnya dalam gawai atau HP ya yang online setiap saat, dan juga mungkin dari segi ekonomi banyak siswa yang memerlukan perhatian khusus dari wali kelasnya. Bapak dan Ibu wali kelas yang saya hormati, ini adalah Excel yang dimana Excel ini berisi dua sheet. Yang pertama sheet kelompok kondisi dan kelompok belajar. Excel ini berfungsi untuk sebagai isian Bapak dan Ibu nantinya ketika mengelompokkan peserta didik. Oke, kita mulai saja Bapak dan Ibu sebelum ke home visit ya. Jadi sebelum ke home visit Bapak dan Ibu perlu melakukan hal-hal berikut ini. Ya. Yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah yang pertama yaitu mengelompokkan siswa ya, mengelompokkan siswa berdasarkan kategori-kategori yang secara khusus saya kategorikan pada Excel ini. Gitu. Di Excel ini terdapat tabel-tabel mulai dari nomor peserta didik, nama peserta didik, jenis kelamin dan kelompok kondisi, dan kondisinya sudah saya berikan di sini. Adapun jika ada kondisi-kondisi yang lain yang menurut Bapak Ibu perlu ditambahkan, silakan saja, ini fleksibel Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu wali kelas ini di-download dari link kumpulan tautan adanya di dokumen administrasi penting kurikulum, boleh di-download dari sana. Saya akan uploadkan ini. Lalu Bapak dan Ibu nanti download dan pelajari sheet yang pertama dulu ya. Yang pertama yaitu kelompok kondisi. Jadi kelasnya silahkan isi kelas apa, misalkan kelas 10. Misalkan kelas 10 PW misalkan. Wali kelasnya misalkan saya lupa lagi siapa ya. Bulina kalau nggak salah. Bulina Tul. Nah, nama peserta didiknya misalkan ini semua peserta didik wajib masuk ke sini ya. Sebanyak 36 maksimal itu wajib masuk ke sini. Nanti masukkan jenis kelaminnya dan kelompok kondisinya. Jika anak tersebut memiliki kondisi A, maka ditulis A di sini. Kalau C, C, kalau D, D. Ini contohnya seperti itu. Nah, ini kelompok kondisinya sudah ada. Kelompok kondisinya yang pertama adalah yang A, peserta didik mampu mengikuti pembelajaran secara daring tanpa kendala sama sekali. Nanti ini dikelompokkan Bapak dan Ibu ya. Otomatis akan ada A, akan ada B, akan ada C, akan ada D. Mudah-mudahan ini seimbang gitu ya, antara A, B, C, D. Tapi walaupun tidak seimbang, ini tetap harus dilakukan pengelompokan ini Bapak dan Ibu ya. Ini yang paling menguntungkan itu di A. Yang sederhana yang biasa aja itu di B. Dan yang paling harus mendapatkan perhatian adalah di kelompok C apalagi D gitu. Nah, setelah nanti dikelompokkan anak-anaknya, dari mana Bapak dan Ibu bisa mengelompokkan anak-anak ini? Dari komunikasi Bapak dan Ibu ya. Bagaimana anak yang tidak punya HP, justru itulah home visit dilakukan gitu. Jadi sebelum nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi kelompok-kelompok ini, Bapak dan Ibu harus melakukan komunikasi dengan siswanya. Kalau siswanya yang punya gawai, punya HP online tentunya sangat mudah. Tapi kalau anak yang sulit, anak yang tidak bisa dihubungi, Bapak dan Ibu silahkan home visit gitu. Tadi kebijakannya Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan bagaimana teknis home visitnya supaya nanti Bapak dan Ibu wali kelas punya program, punya daftar hadir dan punya dokumentasi atas kedatangan Bapak dan Ibu ke rumah orang tuanya masing-masing. Nah, ini salah satu administrasi yang harus Bapak dan Ibu buat sebagai tindak lanjut dari home visit Bapak dan Ibu gitu ya.
Nah, setelah nanti dikelompokkan, Bapak dan Ibu tentunya harus punya alternatif. Bagaimana saya harus menghubunginya lagi anak tersebut gitu. Kalau tidak punya gawai, apakah menghubungi uaknya, bibinya, atau siapanya yang nantinya uaknya itu akan menyampaikan kepada anaknya informasi dari sekolah gitu ya. Yang tentunya tidak mungkin home visit setiap hari Bapak dan Ibu ya. Setiap mau ada pengumuman harus ada home visit, itu tidak mungkin. Nah, selanjutnya, jika ini sudah terisi Bapak dan Ibu, otomatis Bapak dan Ibu wali kelas sudah dapat mengelompokkan berapa jumlah anak yang dengan grade A, grade B, C, dan D. Bukan grade ya, kategori A, B, C, dan D. Gitu. Berapa jumlahkan. Setelah Bapak Ibu bisa menjumlahkan, nanti buka sheet kelompok belajar. Nah, di kelompok belajar ini silakan masukkan lagi semua anak, tetapi anak ini diukur berdasarkan kualitas atau kategori yang ada di sheet kelompok kondisi dari sini. Nah, jadi semua anak yang di sini harus mulai mengelompokkan berdasarkan kelompok belajar. Nah, contohnya ada 5 anak maksimal, misalkan di sini namanya Siti, misalkan Andi, Galih, Dani, misalkan ini Krisna. Nah, 5 orang ini itu harus memiliki kategori yang berbeda gitu. Ada yang dari A, B, C, D gitu ya. Jadi jangan sampai A semua atau B semua, apalagi D semua, itu tidak mungkin. Nah, kelompok belajarnya buat di sini misalkan di sini perempuan, laki-laki, 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 misalkan seperti ini. Kenapa Bapak dan Ibu mengelompokkan kelima anak ini? Karena menurut analisis Bapak dan Ibu nantinya bahwa kelima anak ini memiliki kategori yang bagus untuk dijadikan satu kelompok. Gitu. Berikan kelompok belajarnya di sini Bapak dan Ibu, misalkan kelompok jangan pakai nama biasa lah, misalkan kelompok A, atau jangan kelompok A lah. Kelompok daerahnya mau di mana misalkan gitu ya. Daerah dia belajarnya mau di mana. Misalkan kelompok Paledah misalkan. Paledah 1 misalkan, karena ada anak yang lain juga yang memiliki tempat belajar yang sama. Nah, ini silakan di merge aja seperti ini. Lalu strategi belajarnya mau seperti apa gitu. Ya tentunya dengan kelompok Bapak dan Ibu ya, dengan dikelompokkan. Nah, nanti setelah 5 anak ini punya strategi belajar dikelompokkan, maka anak yang di kategori D dan di C itu akan bisa terakomodir oleh anak-anak yang A dan B gitu. Dari penyediaan pulsanya itu bisa bekerja sama, otomatis yang tidak mampu kan terbantu gitu. Kalau benar-benar anak tidak mampu sama sekali dalam segi ekonomi, kan insya Allah bisa dibantulah oleh anak-anak yang memiliki alat, yang memiliki dana lebih untuk melakukan pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Nanti Bapak dan Ibu catat mau di mana setiap mereka belajar seperti itu. Dan ini kondisi seperti ini, pengelompokan seperti ini harus langsung disampaikan kepada guru-guru mata pelajarannya, sehingga guru-guru mata pelajaran itu akan memiliki strategi belajar lagi nanti. Bagaimana cara menghadirkan Google Classroom-nya, bagaimana kalau ingin Zoom-nya gitu. Di kelompok Paledah 1 gitu ya. Jam berapa, hari apa, itu akan mereka guru-guru mata pelajaran akan menyesuaikan dengan kelompok ini gitu. Jadi tidak per individu lagi, tidak. Memang di strategi yang pertama anak-anak kan diberi tugas oleh Bapak dan Ibu ya per individu. Tentunya ini akan lama-lama mabok lah siswanya ya, insya Allah gitu. Kalau dengan seperti itu. Nah, dengan strategi seperti ini otomatis Bapak dan Ibu kalau suatu saat lagi wali kelas ingin melakukan home visit lagi, bisa langsung ke sini home visitnya, ke kelompok belajarnya, bukan ke rumah lagi gitu. Bagaimana sih sekarang perkembangan dari pembelajaran yang mereka lakukan gitu. Otomatis kalau ada Zoom juga cukup ada satu anak yang memiliki HP, anak itu saja yang di online zoom-kan gitu. Jadi tidak semua anak. Jadi mengirit sekali pulsa mereka gitu. Kalau anak yang grade atau kualitas bukan kualitas ya. Kalau kategori A-nya sudah habis pulsa misalkan, nanti bisa yang kategori B yang memiliki pulsa yang lain untuk melakukan Zoom-nya atau Google Classroom-nya gitu. Ya bergantian lah gitu. Otomatis dalam satu hari itu mereka akan produktif lah, 1 atau 2 mata pelajaran. Jadi jangan sampai, sekali lagi saya tekankan, jangan sampai anak dipaksa
oleh kita untuk melaksanakan pembelajaran atau tugas-tugas yang begitu banyak Bapak dan Ibu. Saya sudah mendengar sampai hari ini banyak sekali mata pelajaran mungkin ya suudonnya ya tidak mengindahkan anjuran saya untuk memberikan penugasan secara kolaborasi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada keterbatasan, tapi saya ingatkan lagi, silakan lakukan itu. Apalagi dengan strategi wali kelas seperti ini, itu akan sangat memungkinkan sekali untuk melakukan strategi pembelajaran kolaborasi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, hanya sekian saja mungkin pengumuman dari saya. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekali lagi akan saya terus pantau bagaimana perkembangan pembelajaran daring kita ini yang mungkin sekarang sudah agak menuju pengerucutan. Jadi anak-anak walaupun tidak ke sekolah bisa belajar di rumah temannya secara berkelompok maksimal 5 orang dengan kita memperhatikan anak tersebut, bagaimana kondisinya, bagaimana kesehatannya, bagaimana protokol kesehatannya, seperti itu. Silakan fleksibel saja Bapak dan Ibu. Yang tidak boleh itu kita kita mendahulukan anak yang punya alat, tapi kita juga mengabaikan anak yang tidak punya alat. Tidak boleh seperti itu ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu wali kelas harus tahu kondisi setiap anak sekarang dari mulai abjad A sampai dengan abjad terakhir, abjad Z gitu ya. Jadi jangan sampai kondisi siswa ada yang tidak tahu apakah siswa itu ada di kota Pangandaran, di Kabupaten Pangandaran, apakah dia sedang berada di Bogor, Jakarta, mungkin Tangerang, ada di uanya, di bibinya, nggak tahu kan. Jadi pastikan itu anak belajar di rumahnya atau di teman-temannya secara berkelompok dengan menggunakan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh wali kelas sekarang. Jadi itu ya, saya akan rangkum. Yang pertama, Bapak dan Ibu silahkan download file Excel ini, berikan identitasnya, lakukan pengelompokan, lakukan home visit, lakukan pengelompokan dan strategi belajar. Nah, contohnya ini strategi belajarnya misalkan berkelompok. Nah, itu di merge aja. Seperti itu. Ya. Nanti setelah melakukan strategi pembelajaran, Bapak Ibu sudah bisa mengelompokkan dan silahkan dikomunikasikan langsung kepada guru-guru mata pelajarannya. Saya kasih batasan saja selama 1 minggu ini, silahkan Bapak dan Ibu wali kelas sampai nanti di akhir minggu itu bisa menyetorkan kepada setiap guru mata pelajaran, menyetorkan file ini gitu. Bagaimana kondisi anak-anaknya masing-masing. Nanti akan saya tagih dan Bapak dan Ibu wali kelas untuk siap-siap menguploadkan file ini yang sudah diisi. Setiap wali kelas, setiap tingkat ya, khususnya kelas 10 dan kelas 11 diuploadkan ke Google Form yang nantinya di akhir pekan akan saya buat khusus untuk wali kelas. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Mohon difahami, ini untuk kebaikan kita semua, agar peserta didik kita merasa diperhatikan, merasa diakomodir oleh sekolah, tentunya khususnya oleh garda terdepan yaitu Bapak dan Ibu wali kelas SMKN 1 Padaherang. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.